Laporan implementasi aksi perubahan kinerja pelayanan publik, pengelolaan database pemakaman sistematis menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Pemakaman, SIPMAK, di Disperkimta Kabupaten Cilacap. Disusun oleh Rio Darmawan Indriat Moko, STMT. NIS 024, Kepala Seksi Ruang Terbuka Hijau, Disperkimta Kabupaten Cilacap. Dalam periode tahun 2017 sampai tahun 2022, visi pemerintah Kabupaten Cilacap adalah Cilacap semakin sejahtera secara merata, bangga membangun desa. Visi tersebut mengandung maksud bahwa Kabupaten Cilacap akan menjadi kabupaten dengan masyarakat yang sejahtera dan pembangunan yang dilaksanakan merata di seluruh wilayah. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2012, tentang pengelolaan dan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat di Kabupaten Cilacap, mengamanatkan bahwa pengelolaan tempat pemakaman umum, krematorium serta tempat penyimpanan abu jenazah milik pemerintah daerah, dilakukan oleh Dinas Teknis atau dalam hal ini Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cilacap. Di dalam peraturan daerah tersebut, disebutkan pula bahwa setiap orang yang akan memakamkan jenazah, mengkremasi jenazah dan penyimpanan abu jenazah, atau akan membangun hiasan kijing di atas makam, wajib mendapatkan surat izin dari instansi yang berwenang. Untuk mendapatkan izin tersebut, pemohon meminta izin secara tertulis kepada Disperkimta Kabupaten Cilacap. Adapun masa berlaku surat izin pemakaman tersebut adalah selama 2 tahun. Pemegang izin pemakaman wajib mendaftar ulang izin tersebut, apabila masa berlaku surat izin pemakaman tersebut habis. Konsekuensi terhadap izin pemakaman yang tidak diperpanjang adalah izin pemakaman dicabut dan tidak berlaku lagi. Selain itu, pemerintah daerah berhak untuk membongkar bangunan makam yang bersangkutan. Izin-izin ini meliputi izin pemakaman baru, perpanjangan izin pemakaman, dan pembangunan kijing. Pada tahun 2017, di TPU Karangsuci terdapat 616 izin pemakaman dewasa dan 49 izin pemakaman anak baru. Sedangkan pada tahun 2019 atau 2 tahun setelah izin-izin baru tersebut habis masa berlaku, data jumlah perpanjangan izin pemakaman dewasa sebanyak 443 izin dan 41 perpanjangan izin pemakaman anak. Dari perbandingan data-data tersebut, isu yang dihadapi adalah terdapatnya kesenjangan antara jumlah izin pemakaman baru dan perpanjangan yang dilakukan setelah masa berlaku izin-izin baru tersebut habis setelah 2 tahun. Idealnya, jumlah pemutihan izin pemakaman minimal sama dengan jumlah izin pemakaman baru 2 tahun sebelumnya atau bahkan lebih. Berdasarkan analisis dengan metode Astrid, disimpulkan bahwa isu strategis yang dipilih adalah pengelolaan izin pemakaman dan penarikan retribusi atas izin pemakaman yang belum terkelola dengan baik dan optimal. Pengidentifikasian masalah dilakukan dengan membandingkan kondisi yang terjadi saat ini dengan kondisi yang diharapkan sehingga terlihat kesenjangannya. Berdasarkan hasil diagnosa organisasi, serta mengadopsi dan adaptasi hasil studi lapangan program Menikgasik dan Klinik Talent yang memanfaatkan teknologi digital berupa media olah pesan online berbasis Android WhatsApp untuk melakukan terobosan dalam pelayanan publik kepada masyarakat, hal tersebut dapat menjadi acuan dalam implementasi aksi perubahan yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu penggunaan media olah pesan online WhatsApp dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat terkait pengelolaan izin pemakaman, serta Sistem Informasi Pengelolaan Pemakaman, SIPMAK, yang dapat mengelola data pemakaman yang pada tujuan jangka panjangnya bisa digunakan sebagai upaya memantau ketertiban izin pemakaman, serta mengetahui potensi pendapatan retribusi dari sektor pemakaman.
SIPMAK adalah sebuah sistem yang secara elektronik menghimpun database pemakaman yang meliputi izin-izin pemakaman, serta berbagai hal yang terkait dengan pengelolaan retribusi pemakaman. Sistem ini berbasis web sehingga memperluas aksesibilitas stakeholder terkait khususnya di tingkat internal. Dengan sistem elektronik, pengelolaan database pemakaman bisa terintegrasi dan sistematis. Sehingga, melalui sistem ini bisa dipantau sejauh mana pengelolaan pemakaman berjalan dengan baik, misalnya terkait ketertiban pelanggan dalam melakukan daftar ulang izin pemakaman yang dilaksanakan setiap 2 tahun, atau besaran retribusi dan potensi retribusi yang telah ataupun bisa didapatkan dalam 1 tahun tertentu. Sebagai wujud aksi perubahan pengelolaan database pemakaman sistematis menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Pemakaman (SIPMAK) di Disperkimta Kabupaten Cilacap, dapat dilihat dari milestone yang telah tercapai, diantaranya. Milestone pertama, pembentukan tim efektif. Dengan output berupa SK tim efektif. Milestone kedua, koordinasi dengan stakeholder yang terkait tentang ide gagasan aksi perubahan. Dengan indikator kinerja, terlaksananya koordinasi dengan stakeholder terkait serta masukan kebutuhan konten sistem. Milestone ketiga, pembuatan sistem informasi. Milestone keempat, penyusunan manual book. Milestone kelima, penetapan implementasi SIPMAK di Disperkimta Kabupaten Cilacap. Milestone keenam, melaksanakan sosialisasi SIPMAK. Milestone ketujuh, melaksanakan bimbingan teknis. Bimbingan teknis ini diadakan untuk memberi pemahaman, khususnya kepada pelaksana yang menangani pengelolaan administrasi izin pemakaman, dengan menggunakan SIPMAK. Milestone terakhir atau ke-8, yaitu melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan. Pada tahap akhir ini, kegiatan yang dilakukan adalah meminta pendapat atau testimoni khususnya dari pelaksana sebagai operator SIPMAK. Persyaratan izin pemakaman, berkas hilang, ataupun berkas rusak. Dengan adanya sistem aplikasi SIPMAK ini, pastinya sangat membantu dalam melakukan pekerjaan seperti info data dan laporan bulanan retribusi makam.
Sistem aplikasi SIPMAP ini sangat bermanfaat untuk penertiban administrasi yang lebih tertata dan lebih rapi, sehingga lebih mudah untuk mencari data pemakaman. Terima kasih. Terima kasih. Kami setelah keluarga secara mendukung dengan adanya sistematis penggunaan sistem informasi pengelolaan data pemakaman pada dinas kita. Dan kami hanya beberapa masukan yang perlu disampaikan, itu untuk sistem perizinan kalau bisa dipermudah, dan di situ bisa ada seolah-olah kalau pas akhir ataupun berakhirnya masa izin publik itu ada suatu pemberitahuan yang bisa langsung ada kontaknya. Jadi kita setiap orang kan tidak mesti tahu kapan berakhir izin itu. Jadi mungkin kalau udah ada di database ada kontak, jadi bisa langsung memberitahu dengan mudah dan kami akan bisa langsung memperoleh izin tersebut. Demikian mungkin resume yang bisa saya sampaikan sedikit, dan kedepannya kami harap koordinasi ataupun sistem informasi lebih baik lagi dan lebih mudah buat keluarga. Terima kasih. Selanjutnya kami sampaikan, pada tahap implementasi aksi perubahan, terdapat perubahan stakeholder berupa penambahan stakeholder baru dan pergeseran sifat stakeholder. Adapun stakeholder baru, diantaranya yaitu tenaga ahli teknologi informasi, bendahara pemasukan Disperkimta, dan koordinator sosial kematian RT/RW. Sedangkan stakeholder yang bergeser yaitu BPPKAD Kabupaten Cilacap, yakni, bergeser dari posisi defender menjadi laten. Demikian kami sampaikan laporan aksi perubahan ini. Dapat kami simpulkan bahwa dengan adanya sistem informasi SIPMAP, terjadi perubahan pada pengelolaan database administrasi pemakaman yang lebih terintegrasi dari sebelumnya. Dengan adanya SIPMAP, pengelolaan database pemakaman lebih mudah dikelola. Selanjutnya, setelah aksi perubahan di jangka pendek ini berakhir, pengembangan sistem akan kami lanjutkan sesuai dengan target jangka menengah dan jangka panjang.